Kalau orang yang kenal Kang Dubun ini mungkin kan ya orang yang pegiat filsafat gitu, yang belajar filsafat di sekolah tinggi Triarkara gitu. Yang dianggap juga sekuler gitu. Dulu santri terus belajar filsafat sekuler dan sekarang seperti mengalami titik balik. Bahwa semua cerita tentang karomah itu adalah aksesori. Dia bukan prinsip dasarnya, bukan core-nya. Jadi kalau misalnya ada orang bercerita kepada kita, saya sudah bertemu dengan wali anu misalnya, itu aksesori saja dalam perjalanan. Itu semacam panorama dalam perjalanan, bukan perjalanan itu sendiri. Dulu lancar ngomongin ateisme, lancar ngomongkan mazhab Frankfurt, Marx, Heidegger, Derrida, terus mazhab Prancis misalnya. Mungkin orang menganggapnya itu sejenis hijrah gitu, atau sejenis mungkin menemukan jalan begitu, padahal tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbincang dengan kawan lama, yaitu Kang Abdul Hakim, yang biasa dikenal atau biasa populer disebut sebagai atau dipanggil sebagai Dubun. Beliau ini adalah santri yang pernah juga menjadi dosen, peneliti, konsultan politik, dan sekarang sedang keliling pesantren untuk melakukan literasi. Literasi apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Kang Dubun ini sebenarnya? Nah, kalau dilihat dari ini kan ya Kang, di Facebooknya itu kan keliling nanti ke Banten, terus keliling lagi ke Aceh, loncat lagi ke Sumatera, kemana gitu. Itu sebenarnya apa yang sedang dilakukan sih di keliling pesantren itu? Saya sebenarnya dari dulu mencari semacam komunitas yang kira-kira keberlanjutannya itu bisa dalam berefek panjang. Nah, saya melihat bahwa pesantren maupun majelis-majelis yang dikelola oleh kawan-kawan kita itu sebenarnya adalah satu komunitas yang kalau kita ajak bekerja sama atau berkolaborasi untuk pekerjaan-pekerjaan akademik, literasi misalnya, itu akan punya efek jangka panjang. Nah, saya keliling misalnya kalau lihat di Facebook yang bilang tadi sama Bang Rifki, ke Aceh, ke Riau, ke Manado, ke Gorontalo, ke Jawa Tengah, ke Banten, Jawa Barat, keliling Lampung, Palembang. Itu ada dua lembaga sebenarnya yang saya jumpai. Yang pertama, institusi dasarnya itu adalah lembaga pendidikan pesantren. Yang kedua adalah jamaah dari tarekat atau jamaah yang punya concern terhadap sufisme. Kita tahu sekarang misalnya berkembang secara cukup pesat, orang-orang ingin kembali kepada Islam tapi dengan suatu oase yang lebih dalam ketimbang sekedar mendengarkan ceramah atau ngaji secara formal. Nah, saya melihat bahwa ini kesempatan yang baik kalau kita misalnya membangun kekuatan literasi. Pada lembaga-lembaga itu saya misalnya pertama concern pada desain pengembangan akademiknya ya, sama pengembangan SDM-nya, termasuk membangun kegiatan literasi di dalamnya, termasuk perbaikan misalnya inovasi kurikulum terhadap jamaah tarekat dan itu lintas tarekat misalnya, entah itu Khalidiyah Naksabandiyah, entah itu Satarian, entah itu Sazilian, entah itu Qadiriyah Naksabandi. Itu kita membangun juga semacam kegiatan literasi yang biasa kita sebut sebagai kegiatan muzakarah. Muzakarah itu adalah satu kegiatan di mana para jamaah diundang, ada kegiatan riyadhah zikirnya, tapi juga ada kegiatan ilmiahnya, di mana para mursyid atau para kiai yang dianggap kompeten secara keilmuan itu membahas satu topik yang sudah dirumuskan di acara tersebut. Nah, acara tersebut bisa diadakan di Riau, bisa diadakan di Gorontalo, bisa juga diadakan di Aceh, bahkan juga diadakan di Bogor, Jawa Barat. Nah, ini sebuah jaringan besar yang menghubungkan para ulama dan para penganut tarekat di Asia Tenggara, maupun sampai juga ulama-ulama besar yang ada di dunia Islam, misalnya dari Tunisia, dari Syria,
dari Turki dan juga dari Aljazair misalnya. Nah, bahkan di kalangan tarekat itu sekarang ada satu concern yang cukup besar sekali untuk memperkuat khazanah keilmuan tasawuf dengan cara mencari literatur-literatur klasik yang sudah lama hilang atau tersembunyi di perpustakaan-perpustakaan besar dunia, lalu makhtutot itu atau transkripsi itu ditulis ulang, dikomentari, diperbaharui, dicetak ulang, lalu disebarkan kemana-mana. Misalnya itu yang dilakukan oleh Profesor Muhammad Fadil misalnya, salah satu keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia seorang guru besar di Universitas Turki. Dia melakukan perjalanan hampir 50 negara untuk mencari manuskrip Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan yang monumental adalah dia menemukan tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah tersimpan hampir 800 tahun di sebuah perpustakaan tua di Vatikan. Lalu kitab itu dipamerkan, kitab itu disebarkan ke jamaah-jamaah tarekat. Lalu kita bikin kegiatan yang tadi saya sebut muzakarah, ada juga kegiatan daurah, ada juga kegiatan yang disebut dengan musyawarah kitab, di mana kitab itu dibahas, lalu para jamaah mendapatkan ijazahnya juga, ada tanya jawabnya, ada diskusinya. Nah, saya persis berada di dinamika ini, dinamika di mana lembaga pendidikan pesantren sedang bertransformasi, dan dinamika di mana jamaah tasawuf itu sedang masif di bawah dan tidak terlihat mungkin expose-nya di media, tetapi para guru-gurunya juga sedang masif juga mengerjakan kegiatan ilmiah agar praktek-praktek ibadah dan praktek-praktek yang ada di dalam dunia tasawuf itu punya landasan yang kuat terhadap tradisi keagamaan. Nah, ya, itu yang mungkin ya sekilas. Sebelum kita bahas lebih lanjut ya, ya ada ya, kalau orang yang kenal Kang Dubun ini mungkin kan ya orang yang pegiat filsafat gitu, yang belajar filsafat di sekolah tinggi Driarkara gitu, yang dianggap juga sekuler gitu. Dulu santri terus belajar filsafat sekuler dan sekarang seperti mengalami titik balik. Itu emang mengalami titik balik atau kembali ke akar lagi atau gimana, Kang? Ya, mungkin dalam persepsi personal atau pergaulan biasa itu seperti titik balik. Mungkin orang menganggapnya itu sejenis hijrah gitu, atau sejenis mungkin menemukan jalan begitu. Padahal tidak. Saya sebenarnya sudah terhubung lama dengan komunitas ini, tapi memang saya belum engage dengan mereka. Nah, saya mahasiswa yang dibesarkan di episode di mana Soeharto sedang mengalami transisi, sehingga saya terekspos dengan gagasan demokrasi, bagaimana membangun masyarakat sipil. Nah, sehingga menurut saya di masa-masa itu hampir mungkin 10 tahun lebih saya banyak berkegiatan di bagaimana kita membangun masyarakat sipil yang kuat, mengadvokasi isu-isu kebebasan, baik toleransi, prinsip-prinsip keadaban publik. Nah, peran itu menurut saya sudah bukan saya anggap selesai. Mungkin saya harus memperbaharui visi saya dalam membangun aktivitas literasi. Nah, sekarang literasinya saya geser. Mungkin kita tahu media sosial itu penuh beragam ide, bahkan termasuk ide keagamaan. Bahkan mungkin kita merasa khawatir sekarang politisasi terhadap agama begitu akut, bahkan bisa membuat pemahaman keagamaan menjadi rancu. Lalu saya melihat potensi terbesarnya ada di mana. Saya lihat potensi terbesarnya secara kultural sekurang-kurangnya menurut saya yang bisa saya masuki, dan itu saya tidak perlu melakukan adaptasi secara khusus, adalah di jamaah tarekat sufisme. Yang kedua adalah melalui lembaga pendidikan pesantren. Nah, itulah mungkin kenapa orang melihatnya kalau secara personal kayak ganti haluan gitu. Dulu lancar ngomongin ateisme, lancar mengomongkan mazhab Frankfurt, Marx, Heidegger, Derrida, terus mazhab Prancis misalnya. Tidak ada yang lupa, saya tidak sama sekali tidak lupa para pemikir itu ngomong apa. Dan itu menurut saya berguna sekali hazanah itu di dalam kerangka membaca gerakan sosial. Saya tidak mungkin bisa membangun kegiatan literasi, asistensi kelembagaan misalnya, memasukkan aspek-aspek akademik di dalam dunia sufisme tanpa punya pengetahuan yang cukup yang pernah disumbangkan oleh lembaga pendidikan seperti Driarkara atau Paramadina. Jadi itu sebuah pertemuan yang
yang pas sebenarnya. Jadi ada dalam dosis tertentu saya sangat perlukan itu untuk melihat perkembangan itu agar saya bisa ngezoom dari atas. Apa sebenarnya yang Helicopter terjadi? view. Iya, helicopter view. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tren apa yang sedang terjadi? Apa efek globalisasi terhadap sikap beragama? Bahkan mungkin semua hal yang kita rasakan sekarang, ya kita bisa lihat itu dari perspektif ilmu sosial. Nah, itu sangat berguna. Kalau di situ misalnya secara religius orang menganggap oh ini semacam ada pembalikan, enggak juga sih, karena saya rasa saya kembali ke dunia pesantren, dunia di mana saya pernah tinggal di sana gitu, semacam back home gitu ya, semacam pulang kampung aja gitu. Jadi seperti mudik aja ini, tapi dengan satu visi baru, kebutuhan-kebutuhan dari mereka yang cukup besar untuk melakukan transformasi. Jadi sudah lama ya sebenarnya jadi jamaah tarekat ya? Sudah relatif lama. Jadi bukan dari sekarang gitu? Bukan dari sekarang. Mungkin dulu kan kita tidak mempublish, tidak mempublishnya. Kita sudah mempelajari sejak lama juga gitu. Toh kita juga pernah ngaji teks-teks klasik juga gitu. Tapi di masa dimana kita bekerja untuk advokasi demokrasi, teks-teks seperti itu tidak kita masukkan sebagai bagian dari gramatika pengucapan kita di depan orang-orang kampus misalnya. Nah kalau sekarang kita masuk ke dunia pesantren, gramatika itu penting untuk kita ucapkan ulang hazanah-hazanah besar yang tersembunyi di bawah karpet itu, ya kita angkat kembali sebagai cara kita untuk membangun literasi di masyarakat pesantren dan masyarakat tarekat gitu. Ya kan jenis literasinya banyak ya, ada literasi baca tulis, literasi digital. Betul. Ini literasi apa yang ingin disosialisasikan atau dimasukkan ke pesantren-pesantren? Ya, kita sekarang menghadapi satu era di mana mau tidak mau kita harus berubah. Yang saya sebut sebagai era digital ya. Mungkin orang selama ilmu sosial menyebutnya sebagai era disrupsi. Dulu kita belajar di pendidikan Islam itu, kita hanya tahu apa yang kita baca dan apa yang guru kita katakan. Tetapi sekarang kita sudah terkoneksi dengan beragam informasi yang kita nggak tahu masuknya dari mana. Tapi sekaligus itu menjadi kekuatan kita untuk mengakses segala hal yang dulu mungkin terbatas. Sekarang kita mudah sekali mengakses segala jenis pikiran dan aliran tertentu misalnya. Seorang santri sekarang bisa dengan mudah membrowsing apa yang dimaksud dengan mazhab Syiah misalnya. Kitab apa saja yang diajarkan di dalam tradisi pemikiran Syiah. Sekarang dengan mudah PDF-nya kita akses. Lewat YouTube-nya juga kita bisa mengakses ceramah-ceramah yang mereka berikan. Atau misalnya kita pengen tahu Mu'tazilah misalnya, kita pengen tahu bagaimana ilmu mantik itu diajarkan di Asia Tengah. Bagaimana misalnya tafsir ini dibahas di Timur Tengah. Bagaimana tarekat ini misalnya membahas fikih Maliki misalnya. Bagaimana kelompok ini misalnya membahas segala macam, itu sekarang sudah terakses dengan baik. Nah menurut saya pas banget situasinya gitu, ketika semua orang itu bisa mengakses semua hal, tidak lagi satu arah. Nah itu perlu ada kekuatan literasi. Kekuatan literasinya adalah bagaimana dia membangun frame terhadap semua informasi yang masuk pada dia itu. Lalu nanti secara teknis tentu literasi itu menyangkut soal kemampuan artikulasinya, kemampuan menuliskannya, dan kemampuan untuk mempublikasikannya melalui media digital. Misalnya, saya mengendorse teman-teman itu misalnya untuk membangun laboratorium multimedia. Nah, ada 1 atau 2 atau 3 pesantren, 4 pesantren misalnya, di berbagai tempat itu kita bikin laboratorium multimedia. Jadi santri-santri itu terekspos dengan semua alat multimedia, bahkan drone mungkin. Jadi kegiatan-kegiatan mereka itu, jamaah-jamaah mereka itu di-shoot pakai drone. Di publikasi profil pesantren ini juga sudah melibatkan kamera yang bagus, di drone juga. Nah mungkin mereka kelemahannya di framing, bagaimana membangun narasi terhadap kegiatan itu. Nah kita kasih asistensi tuh, bagaimana memframe hal-hal yang mereka rekam melalui multimedia, termasuk bagaimana mereka berhadapan dengan sejumlah informasi yang dari berbagai arah itu gitu. Karena kalau enggak kan bisa jadi 2 pilihannya. Menjadi romantik, akhirnya memuliakan dan mendewakan semua yang dia dapatkan di tempat dia belajar, atau lepas sama sekali karena dia merasa ada sesuatu yang baru yang lebih menantang, sehingga dia lupa bahwa tradisi yang dia pelajari
itu juga punya akar yang kuat. Nah, mungkin di dunia itu saya sedang bekerja. Pertama di narasinya sendiri, yang kedua adalah bagaimana instrumen itu digunakan dengan baik menjadi medium bagi mereka untuk mempromosikan nilai perspektif yang mereka kerjakan sekarang. Mungkin belum optimal karena ini baru dikerjakan. Termasuk misalnya mendesain ulang kurikulum pesantrennya, mendesain ulang metode pembelajarannya, terus mencari kemitraan agar SDM-nya itu bisa terus misalnya meningkat kapasitasnya. Ya banyak mungkin ya bisa Ya itu yang belum dilakukan sama kalau misalkan di Departemen Agama kan ada dirjen pontren gitu. Terus kalau dari tarekat atau tasawuf itu ada jatman gitu. Benar. Kekosongan apa yang sedang diisi oleh Kang Dubun dan jamaahnya atau dengan gengnya dalam tanda petik gitu yang sedang dilakukan yang berbeda dengan apa yang sudah dilakukan sama pontren atau jatman itu. Iya. Kalau di kepontren mungkin banyak kegiatan yang mereka ini kan ya gulirkan. Tapi masih sifatnya itu kayak mensubsidi pesantren. Atau mereka menginjeksikan program. Misalnya di luar kepontren misalnya banyak juga kegiatan yang namanya CSR misalnya. Tapi pesantren kan disuruh berternak, disuruh bikin kolam ikan, disuruh bikin greenhouse, disuruh bikin koperasi misalnya seperti itu. Jadi lebih bersifat programatik tapi tidak menyentuh misalnya bagaimana mendesain ulang kurikulumnya, merumuskan ulang misalnya standar SDM-nya misalnya. Kalau di Departemen Agama sudah ada misalnya kita harus pakai IJOB misalnya kan ya. IJOB itu semacam standar sertifikasi pesantren yang harus memenuhi kriteria. Tapi itu kan sangat administratif, tidak menyentuh aspek dinamika internalnya. Dan menurut saya malah bagus karena dinamika internal harus diserahkan kepada lembaganya masing-masing. Yang kedua jatman misalnya. Tapi jatman itu aktivitasnya yang banyak itu di tempat-tempat tertentu saja yang memang secara kultural misalnya sudah baik. Misalnya jatman DKI, jatman di Jawa itu jauh lebih baik daripada jatman yang ada di luar Jawa. Meskipun misalnya kita mendorong juga jatman juga berdiri dan punya kegiatan penting juga misalnya di tempat lain. Misalnya kalau nggak salah tahun lalu di bulan November saya mendorong untuk berdirinya jatman melalui Habib Lutfi misalnya agar jatman itu didirikan di Aceh. Karena misalnya institusi keagamaan di Aceh itu mengalami semacam pelemahan yang signifikan pasca konflik di masa Orde Baru misalnya gitu. Tetap maksudnya masing-masing punya perannya. Tapi yang masuk betul dalam dinamika ya seperti yang kita lakukan itu. Karena kita mengerjakannya dari dalam istilahnya. Mengerjakannya dari dalam bukan dari luar. Dan kita menghindari sejauh mungkin hal-hal yang bersifat administratif karena itu pasti akan membuat mereka reluctant ya. Jadi nganggap wah ini terlalu repot nih gitu. Mending langsung aja gitu. Iya kan? Saya misalnya bikin pelatihan bagaimana membuat dokumentasi Islam Nusantara. Saya bekerja sama dengan para wartawan dari Kompas misalnya. Atau misalnya kita membuat pelatihan menulis misalnya. Atau misalnya kita membuat pelatihan bagaimana videografi misalnya. Itu dikerjasamakan saja dengan komunitas. Kalaupun ada lembaga, ya kita minta orangnya aja secara person untuk melakukan itu misalnya. Atau misalnya untuk desain kurikulum, kita tidak bekerja sama dengan Departemen Agama, kita tidak bekerja sama dengan Diknas. Kita minta misalnya para kiai muda yang cukup progresif membuat semacam satu grup tersendiri yang concern misalnya merumuskan kembali kurikulum pesantren berserta metodologi yang ringkas, tapi tetap memenuhi prinsip terbuka, pro terhadap perbedaan pendapat, dan juga memenuhi unsur critical thinking. Nah, biar tradisi yang mereka baca itu yang sudah baik itu menjadi kekuatan pemikiran, bukan melemahkan pemikiran. Kayak gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya sedang membangun tradisi kritis di pesantren. Iya, mungkin tepat juga kalau dibilang begitu, membangun tradisi kritis di pesantren itu agar mereka mengalami pembacaan ulang gitu, terhadap tradisinya sendiri. Dan itu kan kalau kita mau membangun pembacaan ulang terhadap tradisi,
kan harus disediakan metodologinya, Iya. harus disediakan instrumennya. Kita nggak bisa bilang misalnya, oh hal-hal tertentu misalnya dalam sejarah Islam itu terbanyak bias dari konflik. Lalu kita bilang bahwa semua aliran-aliran itu pasti bias konflik, atau semua ortodoksi itu pasti lahir dari mitra dengan kekuasaan misalnya. Jangan di situ berhenti ngomongnya, karena kalau misalnya cuma begitu ngomongnya, nanti akan orang bilang, wah itu sih omongan orang liberal, itu omongan orang sekuler, itu sih omongan yang mengacak-acak Islam. Kita harus menyediakan metodologinya. Misalnya begini, di dalam tradisi pesantren itu perbedaan pendapat dan perdebatan sudah biasa sebenarnya. Bahkan semua aliran penting itu masuk di dalam perdebatan. Kalau kita misalnya mempelajari, mungkin ya di pesantren Jawa Barat itu ada satu teks penting yang mengajarkan bagaimana perbedaan pendapat itu sudah begitu kuat dalam tradisi Islam klasik. Misalnya dalam kitab namanya Jam'ul Jawami, karangan dari Imam Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki misalnya pada bagian pertama dari Jam'ul Jawami itu sudah mendedahkan semua jenis perdebatan dan aliran. Bahkan dia berkali-kali mengutip para raksasa dalam tradisi Mu'tazilah. Orang yang sangat kritis seperti Imam Fakhrul Razi misalnya menjadi salah satu wajan penting. Bahkan dalam Jam'ul Jawami misalnya, para santri diajarkan bahwa mengkritik guru secara ilmiah itu adalah sah. Bahkan ada kalimatnya bahwa wa ana as-sahhu, bahwa pendapat saya lebih benar dari pendapat guru saya. Dalam Jam'ul Jawami kita menemukan Imam Haramain dikritik habis misalnya, bahkan oleh Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali juga dikritik oleh Imam Tajuddin As-Subki. Imam Fakhrul Razi dikritik misalnya oleh Imam Tajuddin As-Subki. Imam Mu'tazilah dipaparkan gagasannya misalnya. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah juga dipaparkan gagasannya dengan kalimat wa ba'dul mutaakhirin. Saya terkejut betapa mereka sebenarnya sudah menyimpan kekuatan literasi yang kuat. Cuman mereka tidak punya metodologinya. Bayangkan saja misalnya, kenapa para satu imam dengan imam yang lain itu berbeda pendapat? Kalau kita lihat dari Jam'ul Jawami, itu bukan perbedaan pendapat, itu adalah positioning. Bahwa seorang Imam Ibnu Hambal punya pendapat seperti ini, itu positioning. Orang seperti Imam Syafi'i berpendapat seperti ini, positioning. Mungkin bagi kita yang kuliah, oh itu biasa. Tapi ini ada di dalam tradisi pesantren, diajarkan secara resmi sebagai kurikulum, bahkan di dalam pasaran. Pasaran itu di mana para santri dari berbagai pesantren datang untuk mempelajari teks tersebut gitu, secara intensif. Nah sekarang kita beri frame metodologi bahwa sudah sejak lama mereka berdebat, lalu bagaimana kita sekarang membaca ulang perdebatan itu di dalam kerangka critical thinking. Lalu bahkan seorang kiai misalnya mengatakan kepada saya, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari teks Jam'ul Jawami yang kita kaji ini? Dia bilang, tidak ada yang absolut, semua pada akhirnya relatif. Kan gila tuh. Luar biasa itu. Ngeri. Nah itu kiai yang ngomong. Tapi kalau yang ngomong kayak gitu datang dari kampus, pasti dituduh liberal, pasti dituduh sekuler. Misalnya prinsip-prinsip politik yang sangat kompromistik misalnya kan. Kenapa mereka misalnya dengan rezim kekuasaan itu kelihatan kompromistik, kelihatan tidak terlalu keras misalnya? Ya karena strategi mereka misalnya di dalam menyebarkan prinsip-prinsip keagamaan memang tidak perlu berbentur dengan kekuasaan. Banyak cara yang harus dilakukan. Karena itu politisasi atas agama itu jarang datang dari pesantren karena prinsip-prinsip itu misalnya. Atau misalnya mereka percaya bahwa bagaimanapun anarki jauh lebih buruk daripada tatanan yang sah gitu, yang disebut dengan nasbul imam. Mereka berpendapat itu berdasarkan teks yang mereka baca. Nah, tinggal kita sekarang misalnya merumuskan suatu metodologi bagaimana membaca beragam penjelajahan itu, dan rumusan metodologi itu kalau bisa menjadi pegangan para anak didik, para santri, lalu mereka diberikan ruang untuk bisa bertukar pendapat. Misalnya saya mendesain, Bang Rifki ya, yang saya sebut sebagai bukan bahsul masail tapi musyawarah kitab. Musyawarah kitab itu di mana para santri setiap malam Sabtu berdebat satu pasal yang ditulis di dalam kitab tauhid misalnya, satu pasal yang dikutip dalam kitab tasawuf. Kita pernah bereksperimen itu sudah menyelesaikan bahkan kitab tasawuf seperti Risalah Al-Qusyairiyah itu diperdebatkan secara terbuka dari segi gramatikal, dari segi posisi pendapatnya dan seterusnya. Cuman kita beri guidance bagaimana cara memperdebatkannya.
Bahkan banyak santri-santri putra itu terpojok oleh santri-santri putri yang mendebat mereka. Mereka bilang, paham kekuasaan apa yang ada di balik pasal itu? Kan ngeri coba. Datang dari santri putri malah mencecer santri putra yang banyak gaya itu. Saya aja kaget bagaimana santri putri bisa mengeluarkan pendapat seperti itu. Karena sebelum diskusi kita kasih frame. Ini argumen historis. Harus lihat nih latar belakang sejarahnya. Teks ini terbit di mana, penguasa mana zaman itu. Wacana apa yang dominan pada zaman itu. Yang kedua, kalian harus melepaskan mental block. Selama ini misalnya perempuan pesantren itu pendiam. Lepasin itu mental block seperti itu. Karena itu tidak banyak gunanya untuk kekuatan literasi. Lalu kita buat grup, kita diskusikan dulu beberapa pertemuan. Bagaimana cara bertanya, bagaimana cara mendebat, bagaimana cara berargumen yang baik, bagaimana bertukar gagasan. Ada moderatornya, ada notulensinya. Dan itu hampir 1 tahun kita bisa lakukan. Yang kedua misalnya, bagaimana kita mengecek pemahaman mereka. Kita bikin namanya kompetisi qiraatul kutub. Itu bukan ujian dalam pengertian personal, tapi semua orang kita kasih 1 makro atau 2 makro, dia bebas menjelaskannya dengan gayanya sendiri. Bahkan ada satu anak didik itu, dia pakai gaya Sujiwo Tejo. Dia pakai jas, dia pakai topi koboi, dia pakai kacamata, tapi dia menjelaskan i'anatul thalibin tentang pentingnya bagaimana membasuh muka itu sampai mana di perdebatan antar imam misalnya. Jadi bebas, jadi itu seperti panggung. Jadi bukan ujian tulis di mana santri atau murid itu dikasih soal 3 atau 4 lalu mereka menghafalkannya, bukan. Ini 1 makro kamu jelaskan, terserah pakai gaya apa. Ada yang bergaya Sujiwo Tejo, ada yang pakai gaya udeng-udeng, ada yang gayanya pakai dongeng, ada yang menjelaskannya dengan logika mantik, ada yang menjelaskannya dengan gaya ceramah. Enggak apa-apa, terserah itu bagaimana mereka berartikulasi. Dan menurut saya literasi yang baik adalah bagaimana mereka mengekspresikan sesuai dengan passion dan karakternya. Kalau mereka menemukan karakternya dalam menjelaskan ilmu, literasi berarti sukses gitu. Tanpa harus ada 4 soal yang harus dijawab dan kira-kira jawabannya seperti ini. Nggak perlu. Kalau memang ada orang yang bisa menguraikan itu dengan dongeng, uraikanlah itu dengan dongeng gitu. Kalau ada orang itu menguraikannya dengan cerita lucu seperti stand up comedy, uraikanlah itu seperti stand up comedy. Bahkan dengan kostum yang kamu sukai. Tadi ada yang pakai kostum Sujiwo Tejo, ada yang pakai kostum jubah, ada yang pakai kostum dalang gitu. Lalu kita kasih panggung, ada mic-nya di situ. Bahkan kita kasih lampu kuning, merah, hijau. Kalau kuning berarti mulai. Hijau berarti mulai, kuning sudah harus berakhir, merah stop misalnya gitu. Dan tidak perlu dievaluasi karena nggak ada yang salah dari ekspresi. Kita cuma melihat pertama kreativitas, yang kedua adalah kekuatan artikulasi. Nah semua orang harus terlibat. Semua orang harus terlibat, dari setiap angkatan harus terlibat menjelaskan bagian-bagian tertentu yang sudah mereka pelajari. Bahkan sekarang misalnya Bang Rifki, semua kajian-kajian itu kita rekam. Agar apa? Agar nanti suatu saat bisa kita buat semacam redaksi. Kita tulis ulang, bisa menjadi semacam redaksi, bisa menjadi semacam rujukan, terutama yang mengandung metodologi, seperti ilmu logika misalnya, atau misalnya tadi perdebatan hukum. Nah menurut saya kita ya ini nggak terekspos. Dan memang kita tidak mengeksposnya karena ini kan bagian dari cara kita untuk membangun perubahan dari dalam. Jadi ke depan tidak hanya 1-2 orang yang bisa membicarakan tradisinya secara kritis, tapi para santri yang berhadapan dengan situasi zaman yang berubah ini juga sudah mempunyai kesanggupan untuk mengucapkannya secara kritis di hadapan publik. Apakah bisa literasi itu mempertemukan perbedaan pendapat? Mempertemukan perbedaan pendapat mungkin tidak, tapi punya pemahaman yang baik terhadap posisi setiap pendapat itu bisa. Makanya tadi saya bilang, kalau ada perbedaan pendapat misalnya mazhab atau aliran, itu bukan perbedaan keyakinan, itu sebenarnya adalah perbedaan positioning.